pertama adalah mengesahkan Allah. Dan yang kedua meminta ampun, itu yang menyenangkan Allah. Bahkan awak mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sekarang mari kita lihat. Yang pertama, surat 47 ayat 19. Jadi dua menyenangkan Allah, yang dua lagi kita yang sangat membutuhkan. Yang menyenangkan Allah yang pertama adalah mengesahkan Dia. Ya. Yang kedua adalah meminta ampun kepadanya. Sekarang mari kita lihat surat 47 ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka ketahui bahwa tidak ada persiapan untuk selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Lai terangah ke belakang. Lai terangah. Lai. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, maka pelajarilah, maka ketahuilah, dalamilah. Kecek Pak Wali, Pak Bupati awak tadi, Pak tinggi pendidikan awak. Tadi baru pendidikan pertanian yang dibaca-baca Pak Bupati. Sekarang pendidikan agama. Kalau nak naik ekonomi awak Pak tinggi. Ilmu pendidikan awak tentang perikanan, tentang pertanian, tentang segala-galanya. Begitu dengan agama. Kalau nak ingin bisa mencapai takwa, Pak tinggi ilmu awak tentang agama. Dalam ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka pelajarilah, ilmuilah, dalamilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini iyo alai batu-batu awak bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah atau tidak. Mari kita lihat. Ambo tanya kepada ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu ketika dalam keadaan puasa nanti di bulan Ramadan atau bulan Ramadan dahulu, awak di rumah seorang, anak sedang sekolah, suami pergi ke kerja, ke sawah, ke ladang, ke pasar, ke kantor, awak tinggal di rumah, sambal lai, nasi lai, susu bagai lai, dan parik letak. Makan dah? Makan dah? Bapak dah? Bapak kau indah? Puasa indah ada orang mencalik, tidak ada orang nama lihat dong. Allah melihat. Iyo mana tu? Iyo mana itu? Kalau iyo takah itu tauhid awak, baang aku anak minta piti pakai cenda adu. Kalau Pak Bupati awak tauhidnya takah tadi tidak ada pitikan tu nak hilang sasen. Tidak ada nak hilang. Orang di pasar kalau tak itu tauhidnya, tidak ada timbangan akan mengicu. Tapi kenapa kalau sampai S3 kau banyak dikorupsi? Tauhidnya tidak batu. Jadi nak batu tak tadi. Pada awak seorang memang makan mana orang tidak tahu. Tidak ada orang nak melihat. Tapi ketika itu awak merasukan Allah melihat Allah. Itu jawaban awak tadi. Tadi mama kau tanya, tiko kalau yo tauhid awak batu, mak agi piti mak, deh kalau dikecil lo piti ndak ada, Allah tahu bahasa ambo piti. Tapi dia tauhid awak tu lum batu, deh doh, langsung spontan saya menjawab, dah ada tadi. Jadi negara aku mamelok nyojo tauhid. Negara awak kau ndak ada KPK tu ndak kabakar rajo kalau tauhid bangsa aku ini. Ndak perlu KPK tu bakar rajo, anak dari karajo. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an mencari pegawai adalah orang yang bertauhid, bukan berpendidikan tinggi. Hei buyong, jualah kambing atau siku lah. Dia maaf pak, ndak ambo punya kambing tu pak. Siapa punya majikan ambo pak? Jual aja lah siku, di mana majikan ambo jauh di balik bukit tu pak. Jual saja siku, biku kecil ke majikan ang tu, basuk kambing ko dimakan serigala, hilang siku.
Kalau itu pakai jen para jumlah kambing ini tidak tahu gimana majikan abot. Kan bisa 2-3 orang tua. Bila bi membalinya, kece Umar bertanya kasih bujang tadi. Lalu jawabannya, kalau majikan ambo yo ndak tahu Pak. Tapi menurut apa Allah tahu dah. Isinan merinding bulu kuduk Umar. Inilah orang yang saya cari, kata Umar. Didatangi majikannya. Wahai bapak, saya butuh anak ini. Sebagai saya betul. Enggak bisa bola pe. Barajo kapak bani enggak kamu jual. Iku adalah budak kepercayaan ambo. Kata si majikannya tadi. Iyo deh ambo deh karena itu pula lah. Enggak bisa Pak. Lalu Umar buka kartu. Ambo adalah Amirul Mukminin. Memandangan itu takajub sekali. Dan ambo meminta bukan untuk kepentingan ambo, tapi untuk kepentingan negara, untuk kepentingan Islam. Tanpa dibayar, direlakan untuk makan. Jadi mencari itu. Anak bujang kok mahasiswa nyoba KKN laki-laki padusi. Kalau tauhidnya batu, ndak kado mencari kesempatan menyuruh badululah. Ada bakal tak anak ambo diundang mengaji kemarin ndak kok. Ambo diundang mengaji kemarin ndak kok. Ada bakal anak bos sekali kemarin kok ha. Jadi nalah rampon nalah kropos itu tauhid. Ndak ada anak muda yang berpacar kalau tauhidnya baik. Jangan coba lihat Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh majikannya. Padahal memang itu jadi istrinya, memang itu jodohnya. Tapi belum saatnya, belum dinikahkan. Maka Nabi Yusuf menjawab, "Lah. Yusuf talak sini." Sehingga dalam sebuah hadis 7 golongan salah satu yang mendapat naungan di sisi Allah dari kiamat nanti adalah seorang pemuda yang diajak oleh seorang wanita cantik. Dia mengatakan, "Inni akhafullah." Sesungguhnya saya takut kepada. Jadi Ramadan ini melatih kita untuk bertauhid kepada Allah. Contoh pertanyaan saya tentang puasa tadi. Lalu kenapa ibu sering berbohong dengan suami? Apa-apa kenapa sering berselingkuh? Karena tauhidnya yang tidak benar. Tak masuk ambo sendiri tauhid ambo tidak benar dulu. Ketika jadi stokaroto dapat piti 15.000 bagian ke supir 2 dapat piti 15.000 atau bagian ke supir 12.000 Pak. Bab itu 12.000 dia kian. Kalau setelah kami orang tu kan memata. Dek kenota ketika itu tauhid ambolong batu. Ketika karajo lapon nasi basalen piti di jari. Balik piti bambian ke dalam kotak, piti orang tersalit di jari awak, nasi dibawa orang pulang, berapa kerugian untuk perusahaan. Ya tauhid ambolong batu tu kebalai. Dia malah nak STN. Ambo dah STN apa uti. Ya jadi ketika kamu nak orang pesantren orang STN. Stokaroto, ambo lah mau stokaroto di Jambi dulu. Kalau ada ke Jambi sipil lanai itu kerja ambo. Masih oto kayu tu reben namanya itu masih stokaroto itu ambo. Akhirnya lah jadi supir pindah bawa penumpang. Alah, jadi tauhid yang tak betul. Ketika bujang-bujang tangguh mbak ama ku anak gadis orang di kaca-kaca dewa sedangkan nyuruh jadi istri awak, tauhid belum benar. Nah, jadi yang akan awak latih. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Coba mari kita lihat. Kuncinya adalah takwa. Surat 7. Kuncinya adalah takwa. Surat 7 ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Alah nampak. Jadi tidak jadi keinginan aduh tapi tidak jadi. Kenapa? Dibentengi dengan takwa tadi. Orang takwa dekat dengan Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi setiap ada hasungan dari setan untuk berbuat jahat, maka ketakwaan kita itu yang membentengi kita sehingga tidak jadi kita. Coba lihat berapa pendidikan bukan main
Kemarin korupsi yang lagi ngobrol apa? Sapi apa? Sapi selapa kemarin. Sapi impor. Ini mau diimpor lagi untuk bulan Ramadan sapi. Ini ada korupsi lagi dah. Amat betul. Jadi bukan pendidikan tinggi dalam arti sarjana, tidak. Itu adalah mekanisme kerja, tapi pengontrol adalah ketakwaan. Kalau tidak ada takwa, tidak ada. Ini Bapak Bupati kita nanti bulan Ramadan akan menjadi tim Ramadan, akan selalu berpesan dengan kalimat, mari kita tingkatkan iman dan enggak ada di konsep sekarang itu. Itu tim Ramadan. Tapi takwanya gimana? Selesai Pak Bupati kita memimpin selama Ramadan memberikan pesan iman dan takwa. Selesai kepemimpinan, habis masa jabatan, KPK ada membawa ke tempat hotel Perdeo apa itu. Nah, itu umpamanya. Kalau tidak diiringi dengan iman yang bagus, ketakwaan yang bagus. Hati-hati. Jadi orang yang bertakwa itu selalu dilindungi oleh Allah dari berbuat sesuatu yang berdasarkan allazi yuwaswisu fi sudurin, yaitu syaitan. Dari jenis jin dan manusia. Satu, itu tahu. Yang kedua adalah meminta ampun kepada Allah, dan yang ketiga meminta surga kepada Allah. Jawabannya juga satu, yaitu takwa. Mari kita lihat surat 3 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sama lagi kan? Kalau ingin diampuni dosa kita oleh Allah, ingin surga itu disediakan Allah untuk kita, jawaban satu, takwa. Kira-kira ada punya niat tak untuk keluar Ramadan besok menjadi orang bertakwa? Kalau tidak tercapai takwa, kembali kepada sabda Nabi, tidak dapat apa-apa. Artinya, kalau dosa kita sebelum Ramadan 1000, keluar Ramadan tetap 1000. Mungkin saja bisa bertambah. Sudah 3. Yang keempat, kita minta kepada Allah perlindungan dari azab neraka. Jawaban juga satu, yaitu takwa. Surat 39 ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Surat 39 ayat 61. Surat 39 ayat 61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak tersentuh oleh azab dan tidak tersedih hati. Kalau kita ingin bebas dari azab neraka, tidak tersentuh oleh api, jawaban satu saja, yaitu takwa. Kenapa? Karena semua kita mesti melewati neraka, tidak ada kecualinya. Tapi kalau kita bertakwa, tidak akan disentuh oleh api itu. Mari kita lihat lagi surat 19 ayat 71-72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jisiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Bapak, tak ada seorang pun kita. Ini kalau ada golongan-golongan, kelompok-kelompok, aliran-aliran mengatakan selamat, bohong. Belum ada yang selamat pada hari ini. Semua kita butuh keselamatan. Jadi tidak ada selamatnya nanti setelah lewat api, iyo tidak terlakana. Kalau memang tidak terlaka, besok lewat api neraka itu baru selamat namanya. Ini tidak boleh kita mengatakan kelompok kami kelompok selamat, golongan kami golongan selamat. Jangan tertipu karena kelompok-kelompok tadi. Yang puasa hari itu tidak selamat, yang puasa hari itu tidak selamat. Istilah Pak Bupati kita tadi. Jangan mengatakan kita yang benar. Yang perlu kita cari dengan usaha kita, apa yang dikatakan oleh Ketua MSI, iman dan amal kita tadi adalah takwa itu. Nah, sekarang Ba'amako susah bana mencapai takwa. Itu kecil ya. Ba'amako susah bana mencapai takwa. Sebabnya cie saja Bapak Ibu jamaah makmumah, awak lah banyak lupa, ya, lah banyak lupa tentang tujuan hidup awak ngan sabana. Itu je sebab ciknya. Awak lah banyak lupa jo tujuan hidup awak nan sabananya. Mari kita lihat surat 51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lalu kira-kira dek mengana namanya tuh dek karena menggale ba'a ibadah tinggal dek di kantor ba'a ibadah. Jadi kalau di Selunto Pak Bupati, alhamdulillah Pak Bupati mungkin tahu di Selunto yang mau mengaji tiap lasar di Selunto itu setiap waktu Zuhur dan Asar semua pegawai wajib tidak di kantor. Tak boleh tinggal di kantor. Pas waktu sholat masuk, saya cukup angkat tangan, rambut panjang belum. Oh, berarti muji-muji rambut panjang tadi belum. Tapi soal ibadah, Sawalunto alhamdulillah. Masuk waktu berhenti di kantor, tidak ada yang di kantor. Setiap hari Selasa saya ke Sawalunto. Di masjid yang ada Darussalam yang ada di sebelah kantor itu setiap waktu penuh itu oleh pegawai. Masyarakatnya malah yang tidak keluar. Udah? Gara-gara olahraga ba'a ibadah. Tutur de nanapa Bupati Lapeh Batam kira-kira sholat di mana tuh? Nah, bukan batanyo elo. Ya sekian kilo rutin tidak pernah turunnya dari sepeda itu. Di mana ibadahnya betul. Bupati satu tolong Lapeh Batam pada. Di TV mau jadi. Jangan main-main. Jadi manusia sekarang dah lupa dengan tujuan hidupnya. Untuk apa dia diciptakan? Jadi bagaimana mungkin bisa mencapai takwa? Nah, sekarang karena sudah 11 bulan kita sudah tidak tentu ujung pangkalnya ibadah kita, tidak teratur semeraut. Allah kasih kesempatan untuk mencapai takwa itu dalam 12 bulan yang ada di sisi Allah. 1 bulan adalah bulan mubarak, bulan penuh barokah. Kalau kita pandai memanfaatkan bulan yang satu ini, maka keluarlah kita nanti di bulan Ramadan sebagai pemenang. La'allakum tattaqun, dosa kita diampuni, Idul Fitri kembali kepada fitrah. Tapi kalau kita tidak bisa mencapai takwa, keluar dari bulan Ramadan, masuk satu Syawal, laisa lahu, kita tidak dapat apa-apa. Jadi takwa itu yang kita cari. Nah, sekarang ada 3 yang mesti kita lakukan kalau ingin mencapai takwa di bulan Ramadan dengan waktu yang sangat pendek, 1 bulan dalam 1 tahun ini. Yang pertama adalah ibadah salat. Yang kedua adalah ibadah saum. Dan yang ketiga adalah i'tikaf, ibadah i'tikaf.
Sekarang kita lihat yang pertama dulu, sholat. Surat 2 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di luar sholat wajib, sholat apa kita yang dianjurkan di bulan Ramadan? Sholat tarawih. Jadi ada rencana sholat tarawih bulan puasa besok? Yang kemarin ada? Belum tentu bapak-bapak, ibu-ibu bisa mencapai takwa walaupun kita sholat pada bulan Ramadan dengan sholat tarawihnya. Kenapa Ustaz? Allah kan sudah bilang tadi, la'allakum, mudah-mudahan kamu, semoga kamu, agar kamu. Jadi tidak positif. Jadi positifnya bagaimana Ustaz? Sabda Nabi yang menentukan, mangkoma, bukan mansoma, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang koma mendirikan, artinya sholat pada malam hari di bulan Ramadan, dasarnya adalah iman, ihtisaban. Apa itu ihtisaban Ketua MSI? Perhitungan. Dengan perhitungan. Perhitungan ini ada dua. Yang pertama kuantitas, yang kedua kualitas. Oh, dia Pak Bupati majan tadi pendidikan mah tentu beraja dulu nah. Nah, ini Pak Bupati mah majan tadi mah. Awak perlu pendidikan digratiskan deh. Ampun memang tak gratis cik Allah aja dulu. Itu balik. Awak memang lah orang-orang payah beraja. Alah, jadi dua, ihtisaban itu dua. Yang pertama, kalau iman oke lah, nggak bisa awak nggak bisa mengukurnya. Sekarang ihtisaban kata Nabi, baru bisa mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang pertama kuantitas, yang kedua kualitas. Sekarang kita lihat dulu yang pertama, kuantitas apa itu? Jumlah, kualitas mutu. Sekarang kita lihat dulu kuantitas. Nah, kalau Ramadannya siangnya 30, malamnya berapa? 30 pula. Alhamdulillah. Cembok ada nang jawab 29 seperti senjang ya. Siang aja malam tak sepaket nampak ada yang. Rupanya lain lah jadi orang masyarakat Pak Bupati lah jadi sebenarnya gua. Lah ada mau tanya nak lain dah. Siang 30 malam berapa? 29 kecil. Apa alu lah cara membuktikan sekali dari kokoh. Alah, jadi kalau iyo batu adalah siang 30, malam 30, apa tanya ambo? Kira-kira di mas haji awak sholat di tempat tinggal masing-masing termasuk tempat Bapak Bupati bagai. Nah, malam pertama jom sampai malam terakhir alai tak kait 7 jemaah tarawih. Nah, itu masyarakat Pak Bupati tidak berkuantitas sholat. Jadi kau jangan masalah pendidikan, dia boleh sekolah lo dulu. Ya. Nah, itu tidak berkuantitas. Iya mau lo nama benar dikatakan Nabi awak dalam khutbah Nabi tadi. Nilai ibadah sunat di bulan Ramadan sama dengan wajib di luar Ramadan. Nabi awak mau lo 10 hari saja tu basasa ke belakang. 10 hari terakhir basasa ke mungko bisa mempus ke belakang. Enak berkuantitas tidak jadi. Jadi makanya keluar Ramadan tak dapat apa pun, tak ada dapat ampunan, tak ada dapat pado. Yang kuantitas tak cukup. Mengalah madok kamu. Awak madok ini tak cukup soalnya madok tak kawak. Iyo deh ambo deh tiap malam mama masukin masa ini. Apa kok makin ke ujung makin tak bau orang. Di kuantitas tak cukup, lu tak bisa dapat ampunan. Nah, itu kuantitas. Yang kedua adalah kualitas. Maafkan ambo kepada nenek mama alim ulama bagi tolong maafkan ambo mengaji sesuai dengan ilmu yang mempelajari. Nah, yang kedua adalah kualitas. Bagaimana salat malam yang berkualitas Ustaz? Dalam sabda Nabi, beliau bersabda bunyinya begini, tulul kunut. Lama berdiri. Kualitas sholat malam bukan wajib. Sholat malam itu kualitasnya terletak pada tulul kunut, artinya lama berdiri. Lama berdiri artinya panjang ayat yang dibaca.
Dan alhamdulillah Pak Bupati bulan puasa kemarin ambo di Makkah, ya di Makkah. Bulan puasa ini rencana anak kapai tapi bisa lanjutkan doa sampai sini. Rencana bulan puasa ini kapai balik kok. Nah, jadi karena ingin mencari yang berkualitas, satu juz satu malam. Ah, kalau di Kampung Ambo berarti memang tidak berkualitas. Yang pertama adalah yang pertama. Ini ada dua macam di Kampung Ambo. Allahu Akbar. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah. Itu Kampung Ambo. Dan cek lain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kira-kira lain berkualitas menurut Pak Bupati. Dari Kampung Ambo. Kampung Pak Bupati tidak tahu Ambo do belum ada tarawih malam si boleh. Ah, iya baca Ambo mangkir pakai Ambo ilmu Ambo nak sampaikan. Alah, itu mah kudu kecil tahu. Kualitas nak ada ba'alu kan luar Ramadan kan menjadi orang bertakwa. Aculah katanya mucik. Amanah lamu waktu pengurus mencari pitih jo ketika solat berjamaah. Mana lamu? Lamu waktu mencari pitih. Lebih kurang lebih setengah jam. Ah kalau solatnya bekonya cuman 5 balim ini 20 paling lama. Padahal dalam sholat kita berbicara dengan Allah. Nggak tahu tagak kami lama bandar Ustaz. Duduk nggak bahas. Dan intinya adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di Makkah tu sajus semalam di Kampung Ambo, alhamdulillah. Tapi nak Kampung Ambo nanti sampai tinggal Ambo dong, yaitu di Kampung Ambo tinggal kini di Padang Panjang. Tadi ada satu sampai Pak Bupati, alhamdulillah. Cuman sayangnya dia anak sekolah masih agak terlalu apojo, dia agak kacang jo. Sajus semalam. Ambo sempat 3 malam di sana sholat dulu sebelum berangkat ke Makkah. Karena terlambat 3 hari masalah paspor, paspor tiket pesawat ketika itu terlambat. Jadi kurang 3 hari pada bulan kemarin. Bisa enggak nanti sholat awak berkualitas? Kalau sampai Ambo itu dengan lain, tapi nanti lain. Di mana anda tarawih malam hari ini? Kan itu apa? Jadi ditanya doa, kamu tarawih sini kok? Sinan, bagus sinan. Sinan kan capek sudah. Iyo mana capek sudah nih jadi. Aduh, lo malah nan sholat tarawihnya cubo-cubo. Malam kini di Masjid Nurul Iman, malam besok masjid itu awak cubuluk lah, awak cubuluk abi lu ke solat bila mencubo ke panjang yo. Yo hati-hati Pak Bupati jangan kau tim Ramadan bila mencubo ke panjang yo. Aku ingin saja, kalau ada menggaduh-gaduh orang pun tak pandai, ingin saja. Aku bertinggalkan tapi tadi dalam hadis tadi bebaskan budak-budak. Ringankan bebas budak, aku meringankan pulau kerajaan bu. Di kodapi pun tiap Ramadan di Makkah anda mau tinggalkan kerajaan dakwah segala macam bagai. Yang penting dulu kita bagaimana memanfaatkan 1 bulan yang diagih keringanan oleh Allah ini untuk mencapai la'allakum tattaqun. Nah, satu kalau lain jadi kembawa tuannya kalau gawat. Kadandam ibu kembawa. Tidak dandam dah. Aku stop mau kembali. Yang kedua adalah saum. Mari kita lihat surat 2 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat itulah hendak siang dawat itu dah. Di perencana puasa bulan puasa besok. Bulan puasa dulu lagi puasa. Alum tentu bagai bisa mencapai takwa. Kalimatnya masih sama. La'allakum, mudah-mudahan kamu, semoga kamu, agar kamu tidak positif. Yang positifnya bagaimana? Kembali kepada sabda Nabi. Jadi hadis tidak pandai berfatwa, dia hanya menyampaikan firman dan sabda.
Nah, bagaimana sabda Nabi? Man soma, tadi man koma, sekarang man soma Ramadana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, ihtisaban, penuh perhitungan, dengan perhitungan. Dua lagi. Yang pertama adalah kuantitas. Yang kedua adalah kualitas. Kuantitasnya bagaimana? Kalau tidak cukup sebulan, panuan kata Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ganti pada hari-hari yang lain sebanyak yang kamu tinggalkan. Artinya wajib kuantitasnya penuh. Silakan dibuka surat 284. Baca saja terjemahnya. Ya, sedikit saja. Beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Stop. Kali terdengar ada. Oh, sakit awak tidak puasa dah, Pak. Dalam perjalanan awak tidak puasa dah, Pak. Tapi ketinggalan awak pada hari indah puasa, wajib kuantitasnya disempurnakan pada hari-hari yang lain. Itu namanya kuantitas. Dan ambo yakin awak yang hadir, termasuk ibu-ibu yang lebih utama, sajak dari balik sampai kini kuantitas belum cukup. Termasuk diri ambo. Dia betul-betul jadi STM dulu, banyak tinggal masuk. Bisa diganti Ustaz? Tidak bisa. Yang bisa diganti bulan puasa kepatang. Kan dulu Pak Bupati, Pak Bupati dulu gak punya STM. Cebek matu, no, wah, itu gak samu lu, yang gak liar, lu STM rumah. Nah, barang banyak tinggal puasa. Nah, makanya solusinya adalah bikin tabungan. Puasa sunnah. Apakah 3 kali dalam sebulan, 13, 14, 15? Apakah 8 kali dalam sebulan, Senin, Kamis? Apakah itu puasanya 15 kali dalam sebulan, berganti hari atau puasa Nabi Daud? Alhamdulillah, ambo sudah 3 balik tahun mempuasakan berganti hari tadi. Kenapa banyak bana, tinggal 2 tobat kepatang. Bapak itu Ustaz, karena nanti ada kalimat Maliki Yaumiddin. Segala urusan nanti maliknya adalah Allah. Yang menguasainya adalah Allah. Ibu, puasanya belum lunas kata Allah. Masih banyak tinggal ya Allah. Iya, umur 3 balik dulu puasa ibu tidak cukup kata Allah. Puasa sunat ambo kalau ya Allah, diambil. Sampai balik tidak cukup kata Allah, diambil. 5 balik tidak cukup kata Allah, diambil. Ketika pengantin baru tambah 2 bulan, siang ngelonong dulu kata Allah. 5 orang tahu awak mengganti baginda, awak ngelonong siang hari. Itu kira-kira ba'ala cukup tabungan awak seorang-seorang. Kuantitas mesti dicukupkan kalau tidak utang dengan Allah. Yang kedua adalah kualitas, karena kita dikejar waktu, diburu-buru waktu. Yang kedua adalah kualitas. Nah, bagaimana puasa yang berkualitas, Ustaz? Terletak pada maknanya. Saum apa artinya? Puasa. Puasa apa artinya? Menahan. Yang ditahan apa? Keinginan. Keinginan apa? Hawa nafsu. Menahan keinginan hawa nafsu. Saya bertanya, sejak kapan mulai menahan? Mulai terbit fajar. Sampai kapan kita menahan? Sampai terbenam matahari. Bila menjadi waktu pembukuan. Ambo bertanya, elok kan? Menahan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kan itu mulai. Itu ditahan tua. Ajo keinginan, ajo kanda awak nafsu, tahan. Bilo menyadiwan pembukuan. Itu menahan namanya itu masyangan. Yalah Pak Bupati caliklah ke masuk pendatang ayat meja atar. Jadi tidak boleh kami menyediakan pembukuan Ustaz. Maaf Bapak Ibu, ambo mengaji tidak pandai baca tele. Babuku jo pembukuan berbeda. Kalau babuku adalah ibadah, kalau pembukuan adalah salero. Alah. Kalau babuku adalah ibadah. Contoh, kalau haji, mulai dari mikat
itu ihram sampai tahallul. Atando tahallul potong rambut. Salat bila mulainya awal salat takbir tagak di sejadah mulai takbiratul ihram. Setelah itu bila batalinya salat atando salam berpaling ke kanan berpaling ke kiri. Nah puasa itu juga mulai dari terbit fajar sampai tabanan matahari azan maghrib berkumandang atandonya ambil air atau ambil korma agak cie atau air agak sarago. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, karena engkau aku berpuasa dan atas rezeki engkau aku berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masuk air ke dalam atau korma agak cie atau bubuhan agak cie, lalu kita baca lagi zahabat zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allah batal puasa wa Allah batal puasa wa Allah itu namanya babuko. Nanti kalau arti meja tu sejak bilo mas jangan puasa awak tidak berkualitas. Lain celiang baba sering kamu bagang, mentang-mentang di kampung awak mau ngaji itu. Lain celiang kamu untuknya. Jadi kualitasnya puasa kurang. Disuruh menahan nyoba kandak malah banyak-banyak. Dikobatin. Nambe dunia ba, alun jadi menahan sudah sahur jo baru langsung makan kandak sekali beko kolak penjai be yo. Alun jadi menahan ala makan kandak. Masya Allah. La ilaha illallah. Alah, yang ketiga oleh biasa lah. Yang ketiga oleh itu baru puasa ya. Yang ketiga adalah i'tikaf. Mari kita lihat surat 2 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan campurilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Lah, kalau tamu sekarang ada apa? Kalau siang hari memang tak boleh bercampur suami istri. Kalau bercampur dandonya berbulan berturut-turut. Tapi malam halal. Tapi khusus 10 hari yang terakhir bisa tak menahan lagi. Siang malam tak boleh. Kalau ingin jo mencapai takwa. Makanya 10 hari terakhir di Masjidil Haram Nabawi itu tidak tamuek orang. Kalau di kampung Ambo, pasasak kemungko di belakang bisa main futsal. Kenapa? Kesempatan emas itu yang kita buang. Pada 10 hari yang terakhir itulah itqum minan nar, pembebasan dari azab neraka. Maka dari itu mari kita perhatikan baik-baik firman Allah surat 79 ayat 40-41.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaba maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Itulah kunci kaji kita pada hari ini. Lai bisa bapak-bapak, ibu-ibu menahan segala keinginan awak dan mengabulkan keinginan Allah. Dan awak inginkan tahan. Salero tadi tahan, baju baru tahan dulu. Ya kau coba obati lah 2 tahun kau. Lah, kurisi tahan dulu, mancat rumah tahan sadonya dulu. Coba kabulkan dulu keinginan Allah. Berenanglah dengan bulan Ramadan itu bersama ibadah dengan Al-Quran dan segalanya. Coba lakukan di bulan Ramadan supaya kita keluar dari bulan Ramadan sebagai pemenang yang akan diwisuda tanggal 1 Syawal. La'allakum tattaqun.